Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik, pada hari ini kembali kita mengkaji kitab Lubabul Hadis dari Al-Alamah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebelumnya kita bacakan Fatihah buat mu'alif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburnya, memberikan pahala yang besar buat beliau, menempatkannya di tempat yang mulia. Kemudian kita semua diberikan manfaat daripada ilmu yang beliau karang, ilmu yang beliau susun ini di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi fadilatis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat pada fadilah as-salati, yaitu bersolawat, membaca solawat. Jadi maksudnya itu as-salati di sini bukan sholat ya, tapi solawat kepada Nabi. Kan ada Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat pada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat pada Nabi. Maka diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian, wasallimu, dan ucapkan salam, sallu alaihi wasallimu taslima, beri doa keselamatan buat Nabi, begitu. Jadi Allah, malaikat bersolawat pada Nabi. Manusia, kita umat manusia diperintahkan juga bersolawat. Kok Pak? Allah dan malaikat bersolawat sama Nabi, bagaimana maksudnya Pak? Gitu ya. Allah bersolawat sama Nabi itu maknanya rahmat dan keridhaan Allah. Itu di dalam kitab Imam Qurtubi dalam tafsirnya ya. Dan Allah bersolawat, malaikat juga bersolawat ya. Kalau Allah bersolawat sama Nabi, artinya Allah ridho ya. Dan ini sebagai rahmat, sebagai rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Jadi jangan kayak beda dengan manusia nanti ya. Kemudian malaikat juga bersolawat ya. Malaikat bersolawat artinya apa? Malaikat bersolawat ini sebagai doa dan ampunan atau istighfar, memohon ampun. Ini dikata Imam Qurtubi. Kemudian umat manusia bersolawat juga kepada Nabi, apa? Yaitu pengagungan kepada Nabi. Jadi 3 tuh. Salawat dari Allah, salawat dari malaikat, salawat dari manusia, umat Nabi Muhammad SAW.
Ya, artinya apa kalau salawat dari Allah? Tadi rahmat dan keridoan Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kemudian yang dari malaikat ke Nabi sebagai doa dan istighfar. Dari manusia ke Nabi atau dari umat manusia ke Nabi sebagai pengagungan, ya, sebagai pengagungan manusia kepada Rasulullah karena kedudukannya yang amat sangat ditinggikan oleh Allah. Gitu. Makanya jangan berhenti-berhenti bersalawat ya. Kalau bisa sehari salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran." Man siapa shalla bersalawat alayya kepadaku wahidatan satu kali saja, sallallahu maka Allah akan bersalawat alaihi kepadanya asyran 10 kali. Jadi kalau kita cuma satu kali bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu Allah juga bersalawat buat kita. Ya, bersalawat buat kita berapa? 10 kali. Dibalikin. Kamu minjemin uang 10.000. Kamu minjemin uang 10.000. Dibalikin 100.000. Enak gak? Ya, kamu minjemin uang 10.000. Kenapa? Sallallahu, Allah bersalawat. Allah bersalawat. Nah, man siapa orang shalla alayya, shalla itu artinya bersalawat, alayya kepadaku, wahidatan, wahid isnani salasah, wahid itu artinya berapa? Shalla tadi udah di depan ya. Allah, Allah, alaihi, ala plus ha plus hu, ala plus hu, jadi alaihu harusnya alaihu, tapi karena alai jadi hi, alaihi asyran, wahai isnani salasa arba'ah khamsah, kemudian sita sab'ah samanya tis'ah asyara. Nah, asyara berapa? 10. Jadi orang yang bersalawat satu kali itu dibalas sama Allah 10 kali salawat. Allah salawat sama kita. Apa artinya salawat Allah kepada kita? Kasih sayang Allah buat kita, gitu ya. Keriduan Allah juga buat kita. Makanya dulu ya, salawat itu luar biasa. Dulu ketika Nabi Adam berdosa sampai beliau dikeluarkan dari surga. Ketika dikeluarkan dari surga, Nabi Adam tobat, berkali-kali tobat, belum diterima sama Allah. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus ketika itu beliau menyebutkan, ya Allah, ampunilah dosaku dengan keagungan sebuah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus diampuni dosanya gara-gara menyebut nama Nabi Muhammad. Tanya lagi sama Allah, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu nama Muhammad itu? Ya Allah, aku melihat di tiang pilar surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah. Sehingga aku mengerti bahwa tiada nama yang berdampingan dengan nama engkau kecuali beliau itu dia adalah orang yang agung, gitu, orang yang mulia. Maka Nabi Adam berdoa dengan membawa keagungan nama Nabi Muhammad. Sampai segitunya. Makanya doa kita pun kalau nggak disebutkan sholawat, maka doanya nggak akan dikabul, ya, nggak akan dikabul. Maka perbanyaklah sholawat. Insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan itu Allah segerakan, Allah kabulkan. Karena keridhaan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholla alayya. Apa man artinya? Sholla apa? Nah, udah tahu, nggak usah tulis. Alayya apa udah? Alfa 1000 marratin. 1000 apa? 1000 tahun. Wah. Marratin apa? Alfa marratin. Yang paling pas. 1000 apa? Yang paling pas itu? 1000 tahun, 1000 hari, 1000 kali. Iya, marratin itu 1000 kali. Marratin itu berulang-ulang. Lam yamut, maka lam tidak akan yamut, mati, tidak akan mati. Hatta apa hatta? Sampai yubasyaru, basyaro yubasyaru. Di sini tulisannya basyaro ya, yubasyaru. Biasanya yubasyiru ya. Kita bapak cross check lagi ya. Basyaro yubasyiru. Hatta yubasyaru di sini. Yubasyaru dikabarkan. Hatta yubasyaru sampai dikabarkan. Lahu apa lahu? Baginya. La plus hu baginya. Bil jannah. Di apa? Jannah surga. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Siapa orang yang baca salawat 1000 kali, maka dia nggak akan mati sampai dia dikabarin bakal masuk surga. Jadi 1000 kali bacanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini orang nggak akan mati. Maksudnya apa? Sebelum matinya dia pasti dikabarin, gitu. Sebelum matinya pasti dikabarin tempatnya di surga. Bukan nggak akan mati, gitu. Kalau orang Arab begitu nyebutnya, dia nggak akan mati kecuali, gitu. Kalau orang Arab biasanya gitu. Kalau kita kan dia akan dikabarin sebelum, gitu. Sebelum dia, ini sebelum mati dia dapat kabar bahwa dia dimasukkan ke surga, akan dibentangkan. Banyak orang yang mau meninggal itu kan, orang mau meninggal itu biasanya dikabarkan dulu tempat-tempatnya di mana dia berada. Beberapa saat sebelum meninggal itu ada namanya nazak kalau nggak salah itu. Nazak itu saat-saat terakhir ya, dicabutnya nyawa. Itu manusia sebelum akhir hayatnya itu, maka dia akan diperlihatkan. Makanya banyak orang yang melotot ya ketika meninggal tuh melihat gini. Ada yang bilang dia sedang ngigo gitu ya. Orang mau meninggal itu katanya penglihatannya kosong gitu. Padahal kalau melihat matanya dia nazar itu
Dia ada kita di depan dia nggak ngeliat. Yang dia lihat yang diperlihatkan oleh Allah kepada dia. Dia gini-gini, kadang gini-gini matanya. Kalau orang mau meninggal tuh gitu. Siapa yang merhatiin orang yang mau meninggal? Pernah? Pernah? Ya kan? Vindi pengalaman mamah ya gitu ya. Jadi dia tuh gini, pasti ngeliat-ngeliat ke atas gitu. Ada apa, mah? Gitu. Digini-gini nggak akan lihat dia. Ya, nggak dengar juga. Karena disitulah saatnya dia ditunjukkan. Ada di hadis sahih itu ada, Bapak pernah baca. Saat itu dia ditunjukkan di mana tempat dia berada. Kalau dia berada di tempat yang baik, maka dia akan sedikit tersenyum, bahkan ada yang tersenyum, ya, tersenyum lebar ada. Karena apa? Sudah ditunjukkan itu bidadari sedang begini, ya, sini bang, sini bang, gitu. Surga sedang menunggu. Wah, enak banget ya. Kita kan kalau dapat nikmat kan pasti senyum ya kan? Mimpi aja kita bisa ketawa gara-gara mimpi, ya enggak? Pernah nggak mimpi ketawa? Pernah kan? Jadi begitu ditunjukin, matanya itu melihat, di sini tempat kamu, di sini persinggahan kamu, itu istana kamu di surga. Dah, kamu meninggal dulu, pindah dulu alam, tidur dulu sebentar di kuburan. Nanti tempatnya di situ. Udah nyaman dia. Meninggal dengan keridhaan Allah. Makanya kalau banyak tuh nyebar ya di IG, di YouTube dan sebagainya tuh orang yang meninggal dengan tersenyum. Ada banyak orang-orang muslim yang soleh khususnya ya. Mudah-mudahan kita semua meninggalnya dengan tersenyum ya. Amin ya rabbal alamin. Ada juga yang meninggalnya ketika itu ketakutan. Dia kayak mau megang apa gitu, tapi nggak kerambet, gini-gini gitu ya. Ketakutan kayak takut gitu. Tangannya tuh kayak mau pegang apa tapi nggak kena. Udah gitu matanya tuh gini-gini, kayak ngeliat di sana ada api, di sana ada api, di sana ada api, ada bahaya gitu, ya. Biasanya itu orang sudah ditunjukin, nih neraka tempat kamu, nih pecutannya, nih apinya, nih minuman nanah dan darahnya, nih. Jadi kaget dia kan, akhirnya meninggal ketika itu seperti orang ketakutan. Makanya hati-hati ya, kita banyakin sholawat. Ya, banyakin sholat, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan dikabarkan bagi kita surga. Banyakin sholawat. Berapa kali? 1000 kali. Setiap hari boleh Pak, setiap hari. Bapak pernah coba sholawat 1 hari itu full dapat 9.000. Ya, bacanya Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu diselingin mandi, diselingin kerja, diselingin belajar gitu. Tapi di sini tetap ada zikir. Sallallahu alaihi wasallam. Itu 9.000. Kalau 1000 kali itu cuma berapa? Cuma setengah jam juga enggak. Ya, setengah jam enggak. Kamu baca sholawat 100 kali aja. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 itu 1 menit juga enggak. 100 kali. Kalau 100, katakan 1 menit lah, 100 kali 1 menit. Kalau 1000 10 menit ya? Cepet kan? Cepet ya? Iya. Kita mah lihatnya 1000 kali banyak banget ini. 1000 kali padahal kalau dihitung-hitung cuma 10 menit. 10 menit tuh buat apa sih? Makan aja kita kadang setengah jam. Ya. Tidur aja 8 jam. Terus ngapain? Main apa lagi? Main game bisa 3 jam. Salawat 10 menit dapat 1000 kali. Tapi malas kita
Ya, malas kita bersalawat. Padahal salawat itu boleh dibaca dalam keadaan bagaimanapun. Kita punya wudhu boleh, enggak punya wudhu juga boleh baca salawat. Kemudian kita lagi jalan boleh, kemudian khusyuk habis sholat boleh, ya. Sambil tiduran, mau tidur baca salawat boleh, ya. Asal jangan sambil pacaran baca salawat. Wah, nah. Tapi syukur-syukur begitu pacaran baca salawat jadi nggak jadi. Astagfirullah, nggak pantas amat ya gue pacaran baca salawat, mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Wah, akhirnya nggak jadi. Neng, saya putusin ya kamu ya, gitu. Jadi putus gara-gara salawat. Amin. Dah. Jadi baca salawat banyakin. Ya, lagi jalan baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kemarin la ilaha illallah. Atur aja, atur. Bah, kalau hari Senin saya baca la ilaha illallah. Kalau hari Selasa baca la haula wala quwata illa billah, misalnya gitu. Hari Rabu saya baca salawat. Hari Jumat saya baca salawat. Itu atur aja waktunya. Sehari ini baca ini gitu. Atau jam. Kalau habis Isya saya baca salawat 1000 kali. Kalau habis subuh saya baca la ilaha illallah 25 kali misalnya gitu. Habis zuhur saya baca apa? Atau diatur begitu per waktu setiap hari. Ya, biar kebagian. Paham sampai sini? Paham. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan. Man, udah tahu ya? Nggak usah ditulis lagi kalau udah tahu. Shalla alayya sholatan wahidatan, satu kali sholawat. Sallallahu alaihi, apa sallallahu alaihi? Alaihi, kepadanya, kepada siapa? Orang yang baca salawat. Biha ashron, dengan salawat yang dibacanya dia tadi. Kalau dia baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka dibalasnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ashron berapa? 10. Jadi kalau kita bersalawat satu kali dibalas 10. Wa man shalla alayya ashron, dan siapa yang bersalawat alayya, kepadaku, ashron 10 kali, sallallahu, maka Allah akan bersalawat alaihi, padanya orang itu, biha, dengan salawat yang tadi, mi'atan. Berapa mi'ah? Mi'ah berapa? 100. Tuh. Kalau salawatnya 10, maka dibalasnya berapa? 100. Masya Allah. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Wa man shalla alayya, dan siapa orang yang bersalawat kepadaku, mi'atan 100, sallallahu alaihi, Allah akan bersalawat padanya, biha, dengannya, dengan salawat itu, alfan 1000. Kalau 100 dibalas 1000. Wa man shalla alayya alfan, dan siapa orang yang bersalawat kepadaku alfan 1000, lam tamassahu an-nar, lam, tidak akan, tamassahu, menyentuh dia, tidak akan menyentuh dia, an-nar, apa? Neraka, api neraka. Jadi kalau kita bersalawat 1000 tidak akan disentuh sama api neraka. Salawat aja udah tuh, ya.
Udah baca salawat banyakin ya. Baca salawat banyakin. Enak. Kita disentuh neraka, disentuh api surga aja. Disentuh api dunia aja kita ngeri ya. Api dunia. Jangankan api dunia, latu rokok aja kita ngeri ya. Tahu latu rokok? Itu ujung rokok, itu aja ngeri. Belum apinya ya. Sundut. Dengan kita bersalawat nggak bakal disentuh. Berarti kalau nggak bakal disentuh itu nggak bakal masuk neraka gitu ya, nggak bakal masuk. Kalau disentuh kan berarti nggak nyolek, jauh kan. Mungkin sholawat aja udah, nggak usah bingung-bingung. Banyak sholawat, sholawat yang ikhlas tapi ya jangan macam-macam sholawatnya. Banyak sekarang itu sholawat itu dimanfaatkan buat apa? Ini emas punya orang, kita pengen sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, jadi milik saya. Ini tujuannya apa? Dunia. Banyakan orang begitu sekarang, memanfaatkan sholawat untuk tujuan kaya, untuk tujuan diijabah doanya, untuk tujuan dunia kebanyakan. Boleh nggak? Boleh aja, tapi jangan lupakan akhirat ya. Jangan kebanyakan duit dulu tujuannya. Ya Allah belum bayar utang, baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Begitu kebayar utang lupa sholawat gitu. Ya Allah belum bangun rumah nih, baca sholawatnya banyakin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, banyak setiap hari ribuan kali. Begitu rumahnya udah jadi, udah kebangun, lupa sama sholawatnya gitu. Jadi sholawatnya jangan jadiin sebagai tujuan dunia ya. Yang terpenting itu adalah akhirat. Ini kebanyakan kita salah gunakan sekarang ya, buat pamer-pamer. Bacain sholawat aja, ntar jadi ini. Saya baca sholawat jadi ini, gitu kan? Buat pamer-pamer. Makanya banyakin sholawat, jangan. Ya mentang-mentang sholawat itu mudah, kok murah sekali gitu buat dunia. Murah sekali itu maksudnya tujuan yang sementara gitu. Jadi kita tuh baca sholawat bukan sayang cinta sama Nabi ya, bukan sholawat cinta sama Nabi, tapi sholawat menyelamatkan kehidupan dunia kita yang sementara aja. Nggak diresapi sholawatnya. Sallallahu alaihi Muhammad, bayangkan akhlaknya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, bayangkan kemuliaan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, bayangkan beliau minum sambil duduk. Sallallahu alaihi Muhammad, bayangkan cara tertawa beliau. Sallallahu alaihi Muhammad, bayangkan beliau setiap hari ngasih makan nenek-nenek di pojokan pasar. Sallallahu alaihi Muhammad, bayangkan akhlak budi pekerti beliau. Gitu. Sehingga kita bisa mencontoh akhlaknya. Kalau sholawatnya tujuannya dunia, semakin banyak sholawat semakin sombong. Banyak sholawat akhirnya berhasil membeli mobil, cerita, sombong banget tuh orang jadinya. Banyakin sholawat berhasil membangun gedung ya, akhirnya yang lain, orang-orang lain tuh dianggap kecil sama dia. Banyakin baca sholawat, nanti sholawat bisa jadi bikin begini, berhasil dia, akhirnya yang lain kecilkan sama dia. Ini urusan yang sementara. Siapa tahu orang-orang kecil itu udah lebih banyak dari kita sholawatnya, cuman dia tujuannya yang paling lebih lurus. Kalau kita baca sholawat, kebanyakan memang urusannya buat dunia, gitu ya. Ntar ada di belakang ya pembahasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya as-salata alayya. Man nasiya, siapa yang melupakan as-salata, salawat,
alayya kepada faqad akhta'a, maka dia itu telah benar-benar menyimpang, benar-benar belok. Thariqa al-jannah, thariqal jannati. Apa thariqa? Apa thariqa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Apa thariqa? Kamu itu kalau naik motor pasti di atas thariqa. Nah, gitu. Apa? Jalan. Al-jannati apa? Jalan ke surga. Siapa yang melupakan salawat kepadaku, maka benar-benar dia menyimpang jalannya. Jadi orang-orang mau jalannya ke surga, dia nyimpang, belok ke kiri. Bukan ke surga, kemana? Neraka. Orang-orang mau lurus ke sana, nyimpang, yang jebur got dia. Ya. Makanya banyak baca sholawat. Orang yang baca sholawat selamat hidupnya, ya. Dia berarti ada di jalan yang lurus. Kalau dia belum lurus, insya Allah lama-lama dibikin lurus, ya. Hari ini masih banyak bohong. Hari ini masih banyak bolong sholatnya. Hari ini masih suka maksiat, tapi dia pengen tobat, banyakin sholawat, dia baca sholawat biar dibimbing dia. Lama-lama tuh orang insya Allah dengan banyaknya sholawat tuh orang lama-lama dibimbing sama Allah jadi bener, ya. Jadi orang yang benar. Banyakin sholawat, apalagi sekarang bulan Desember, ya. Bulan Desember nih, Masya Allah banyak banget musibah. Kita dengar kemarin Gunung Semeru, ya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, ya, ke timur, lagi meletus. Dahsyat banget kalau melihat asapnya itu, ya, debunya itu. Banyakin sholawat, ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ada di sana, saudara-saudara kita, kalaupun harus meninggal, misalnya ada yang meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, korban jiwa. Tapi mudah-mudahan pada selamat, ya, bisa ngambil pelajaran. Begitulah Allah kalau sudah gunung yang sekuat itu, ya, gunung yang sekokoh itu, kelihatannya debu aja, ya, jadi debu. Dan kami hancurkan gunung-gunung itu seperti debu nanti. Ada itu di surat Al-Mursalat itu. Nauzubillah, ya. Kita kalau sampai kita itu menyaksikannya, kiamat itu begitu. Gunung itu jadi debu. Berarti kan seperti apa dahsyatnya? Dahsyatnya ini aja nih, indikasi sekarang matahari nggak ada kan dari timur, dia kan. Bisa jadi ketutupan sama asap, ya. Ya, ketutupan. Jam 4 sore aja gelap, ya. Gelap kayak malam jam 4 sore. Kayak malam, bahkan langit pun nggak kelihatan. Bayangkan, ya. Kita di dalam ruangan dimatikan lampu, itu pengap nggak? Apalagi di sana yang itu air, hujan air beserta debu. Debunya bukan debu sembarangan lagi, debu vulkanik. Masya Allah. Itu kalau kehirup itu kita udah panas, itu debu. Soalnya debunya debu panas itu, debu vulkanik itu. Gak bisa ngebayangin, ya. Ternyata mungkin zaman-zaman dahulu itu orang-orang meninggal di lereng-lereng gunung, ada yang beku gitu kan. Jadi terbekukan. Mereka terbekukan dengan unsur-unsur yang ada dari unsur-unsur yang keluar dari gunung itu.
Makanya dulu ada Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut atau Pompei ya, kaum Pompei. Itu mereka itu sampai ketemu gitu ya, sampai ketemu di baru-baru ini ditemukan ada orang yang lagi maaf ya berhubungan suami istri, tapi dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah itu beku, ya beku. Ada anak-anak kecil lagi main beku, gitu. Jadi digali sama arkeolog, digali, mereka semua masih pada utuh, masih pada utuh. Nah itulah apa kata Allah di Al-Quran itu, wa kadzalika nunji bibadanika ditakuna liman khalfaka ayat. Fir'aun kan begitu ya, demikianlah kami menyelamatkan badan kamu agar kami jadikan sebagai tanda kekuasaan kami, begitu. Biar kita takut. Kita takut kalau kita sedang berbuat maksiat, tiba-tiba meledak, kita nggak bisa nyelamatin diri. Kayak itu kaum Nabi Lut kan begitu, sukanya sama laki-laki sama laki-laki, perempuan nggak suka ya, nggak suka mereka perempuan. Ada istri nggak suka, maunya laki-laki sama laki-laki. Namanya kaum Sodom ya, kaum Sodom namanya. Ini bahaya buat generasi muda, ini bahaya. Ada di zaman sekarang, ada nggak kaum Sodom? Masih ada, masih ada. Itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan sama itu. Mereka biasanya berkamuflase, jadinya apa? Jadinya bencong. Ada yang jadi bencong, ada yang bodybuilder tuh, dia badannya gede-gede ya. Ada yang begitu. Makanya azab Allah itu datang ketika sudah terlalu besar kesalahan dan maksiat yang ada di atas bumi itu ya. Mudah-mudahan kita tobat ya. Selama ada orang beristighfar, baca sholawat, istighfar, insya Allah kita nggak akan ditimpakan azab ya. Tapi kita juga kena azab kalau seandainya di lingkungan kita ini lebih dominan maksiat. Yang maksiat ada 1000 orang, yang soleh ada 100 orang juga. Iya, itu yang 1000 orang diazab sama Allah, yang 100 orang ikut mati juga. Ikut mati gara-gara 1000 orang itu. Pak, bagaimana jadi Pak? Ya masing-masing tergantung amalnya, matinya sama waktunya. Tapi orang yang soleh dimatikan sesuai amalnya, nanti dihisab. Orang-orang yang durhaka itu 1000 sesuai amalnya juga dihisab, gitu. Tapi kan yang kena sama-sama gitu kan, sama-sama kena, seolah-olah diazab gitu. Makanya kita itu berkewajiban dakwah. Samping kanan kiri kita lihat ada gak orang maksiat. Kalau ada, dakwahin mereka, ajak mereka ke masjid, takut-takutin dengan azab. Pertama takut-takutin dengan azab, atau hibur mereka dengan fadilah. Ini kan fadilah, ya kan? Enak didengar ya kan, kalau fadilah itu, kalau ngucapin ini dapat ini, kalau begini dapat ini, kalau ini dapat ini, namanya fadilah. Kalau sholat berjamaah diangkat derajatnya, gitu kan? Sholat berjamaah dihapusi dosa-dosanya, gitu kan? Ini fadilah. Jadi agama itu ada dua, ada fadilah, ada azab, gitu ya. Tinggal kita lihat orangnya. Kalau orangnya daglek gitu ya, nggak bisa dibilangin, nggak bisa, udah aja bilangin tentang azab. Nggak bisa juga tentang azab, ya udah tinggal aja. Orang itu nggak takut, pada tantangin azab itu ya. Ada orang sekarang itu juga ada yang nantangin azab, ada. Saya mesen satu tempat di neraka buat saya pesta, mabok-mabok di sana sama teman-teman saya. Boro-boro pesta di neraka. Coba aja di sini dah, gue bakar sini, bahasa gitu ya.
Coba sini bakar. Sebelum ke neraka dibakar dulu di sini. Kuat gak? Sok-sokan mesen tempat di neraka. Masya Allah. Ya manusia itu memang lebih sombong dari iblis kadang-kadang ya. Iblis saja masih ngakuin Tuhan kepada Allah ya. Walaupun sombongnya itu karena apa? Karena dia cuma ini aja, gak mau sujud karena dia merasa lebih baik gitu. Kalau ini manusia kadang-kadang bukan merasa lebih baik lagi, merasa, iya, neraka tuh gak ada apa-apanya katanya begitu. Kalau setan aja takut dengan neraka. Manusia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Inna aulan nas bi yaumal qiyamati Inna aulan nas bi yaumal qiyamati, sesungguhnya manusia yang paling istimewa, di bagiku. Kalau ada suara nguing di di telinga itu baca Zakarallah liman zakarani bi khairin. Zakarallah liman zakarani bi khairin. Apakah? Itu semoga Allah mengingatkan orang tersebut. Terus semoga orang-orang yang mengingat kita, yang sedang ngomongin kita, ngomongin kebaikan gitu ya. Zakarallah liman zakarani bi khairin. Semoga Allah mengingat orang-orang yang menyebut kita, ngomongin kita kebaikan kita. Sesungguhnya orang yang paling istimewa bagiku yaumul qiyamah. Apa yaumul qiyamah? Apa? Aksaruhum, yang paling banyak, alayya, terhadapku, sholatan, membaca sholawat. Jadi orang yang paling istimewa hari kiamat itu terhadapku, kalau bi itu terhadapku. Jadi orang yang paling istimewa pada hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak mengucapkan sholawat. Kepada siapa? Pada Nabi. Padaku itu apa? Kepadaku itu apa? Kepada Nabi. Bi, kepadaku, gitu ya. Bersalat kepada Nabi. Itu paling istimewa. Kita tuh kalau jadi orang istimewa, wah paling enak dah ya. Datang ke istana, disambut. Ayan, datang ke istana presiden, disambut pakai trompet, digelarin karpet merah, duduk di kursi, di depannya meja makan, disuguhin makanan apa aja, dikipasin, kalau gerah dikipasin sama dayang-dayang, istimewa kan? Nah ini diistimewakan itu enak gak? Enak. Kita masuk hotel, pernah masuk hotel gak? Pernah masuk hotel? Siapa yang belum? Kalau masuk hotel itu dibukakan pintunya, silahkan Pak, gitu kan? Ditunjukin resepsionisnya, di sini Pak, nanya mau kemana Pak? Kamar berapa? Kemudian dianterin. Terus tempat tidurnya dikipas-kipasin dulu, diistimewakan kan?
Habis itu Pak kalau mau makan ini Pak kalau mau toilet ini diistimewakan enak gitu. Itu tuh kalau diistimewakan paling enak. Kita jadi anak aja diistimewakan sama orang tua enak banget ya. Aduh anak mama mau makan apa nak? Makan ayam mah baik ya nanti mama belikan ayam. Mah aku mau beli ini dong. Ya ntar mama kasih uangnya. Diistimewakan ya. Diistimewakan daripada anak-anaknya yang lain. Seneng gak? Diistimewakan ayahnya dari anak-anak lainnya. Seneng gak? Seneng. Nah sekarang kita ini diistimewakan nabi daripada umat yang lainnya. Kalau kita banyakin sholawat, kita paling diistimewakan, paling diingat sama nabi. Makanya banyakin sholawat ya. Kalau kita mau banyak diingat sama nabi, banyakin sholawat. Mau diistimewakan Pak Zul, saya mau diingat sama Pak Zul terus nih. Gimana caranya? Gampang. Tiap hari bawa makanan, tiap hari bawa susu, tiap hari bawa buah, pasti tuh ya. Tiap hari datang ngaji misalnya gitu. Tiap hari doain Pak Zul, keingetan tuh. Nggak harus. Wah saya harus bawa makanan nih Pak Zul, nggak harus. Tiap hari ngaji pun Pak Zul pasti ingat terus gitu kan. Kan kalau makanan mah itu mah dunia ya. Ini mah ingatan ikatan batin. Kenapa? Fauzan kenapa? Fauzan nggak ada ya. Fauzan nggak masuk nih dia. Udah nggak ada lagi nggak masuk. Kalau udah nggak ada sih. Dan ya, kalau mau diistimewakan Pak Zul berarti harus memperbanyak sesuatu yang dicintai oleh Pak Zul gitu. Apa nih yang sukai Pak Zul? Lakukan, nanti akan diistimewakan gitu. Sama guru-guru kalian, Bapak pernah ada di antara santri itu orang tuanya itu selalu konsultasi ke guru, ke Pak Zul dan Bu Fitri. Pak, anak saya begini. Pak, ini sedikit ya buat ini. Pak, anak saya begini. Terus dia konsultasi, terus dia besok infak terus jadi Pak Zul sama Bu Fitri ingat terus sama dia. Oh iya, ini orang tuanya bagus, suka begini. Akhirnya apa? Dia lebih diistimewakan dari santri yang lain gitu. Karena apa? Anaknya rajin, kemudian orang tuanya pun perhatian sama anaknya. Akhirnya apa? Diistimewakan sama guru-guru yang lain gitu kan. Karena apa? Memang begitu konsep sekolah. Bagaimana anak bisa diperhatikan oleh guru, bisa diistimewakan oleh guru, maka orang tua dan santri harus kompak. Orang tuanya sering ngobrol sama gurunya, masalah kendala-kendala yang ada sama anaknya gitu kan. Jadi santri tahu, oh ternyata nih dia di rumah begini nih kendalanya, ya udah nanti di sekolah kita ginikan gitu. Kalau nggak ada komunikasi antara orang tua sama gurunya, maka ya biasa saja. Jadi nggak diistimewakan, nggak terlalu istimewa ya. Jadi kalau kita mau diistimewakan sama guru, maka berbuatlah apa yang disukai guru gitu. Guru tuh sukanya orang tuanya deket sama guru, orang tuanya sering konsultasi, anaknya rajin gitu ya. Orang tuanya suka nggak sayang gitu sama infak misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti diistimewakan sama guru. Nah Nabi Muhammad pun begitu. Kenapa mengistimewakan sahabat-sahabat beliau itu yang dekat-dekat? Sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Kenapa? Karena sangat
karena mereka itu beliau-beliau itu banyak melakukan hal yang disukai oleh Nabi. Nurut aja apa kata Nabi. Bahkan Sayyidina Sayyidina Abu Bakar itu paling dicintai oleh Nabi itu. Sayyidina Abu Bakar kenapa? Infaknya saja seluruh hartanya gitu. Buat kamu dan keluarga mana? Gak ada. Cukup Allah aja. Begitu. Bagaimana coba gak cinta Nabi? Kan Masya Allah dahsyat. Makanya disebut-sebut terus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah kita kan biar dicintai Nabi bagaimana? Ya, biar diistimewakan sama Nabi gimana? Jangan cuma Jangan cuma sholawat di mulut saja, gitu ya. Kita baca sholawat sampai banyak, gitu. Di sini kan ada yang paling banyak sholawat. Kita banyakin sholawat 1000 kali, 2000 kali, 10.000 kali, biar diistimewakan Nabi. Tapi perilaku kita nggak perilaku Nabi. Kita tetap bohong, kita tetap maksiat, kita tetap sholawat, gitu. Banyak sholawatnya. Ya belum. Ikuti, iringi perilaku kita, samain dengan perilaku Nabi. Nabi sholatnya berjamaah, kita berjamaah. Nabi banyakin sedekah, kita bersedekah. Nabi bekerja, kita bekerja, gitu ya. Nabi dagang, kita berusaha untuk belajar dagang. Nabi pakainya gamis, ya kita belajar pakai gamis misalnya. Nabi pakai jenggot, ya kita usahakan tumbuhkan jenggot misalnya. Ya, kalau kita mau dicintai Nabi, lakukan apa yang dicintai Nabi, gitu. Nah, mulainya dari mana? Mulainya biar kita dicintai, mulainya dari banyakin baca sholawat. Itu mulai, kalau mau mencintai Nabi, mulai dari situ dulu, banyakin sholawat. Ingat, Sallallahu Alaihi Muhammad, ingat beliau sedang bermain sama anak-anak yatim, gitu ya, sedang mengusap kepala anak yatim. Sallallahu Alaihi Muhammad, ingat beliau sangat santun, sangat menghormati, sangat sayang kepada istri-istri beliau. Sallallahu Alaihi Muhammad, Rasulullah sedang berjuang di medan perang dengan pedang di medan Uhud, ya. Kemudian Sallallahu Alaihi Muhammad ingat bahwa beliau sedang ditimpukin di Taif berdakwah. Sallallahu Alaihi Muhammad terus saja. Nanti timbul kecintaan kita teramat tinggi kepada Rasulullah Muhammad. Nah, dari situlah kita nanti diistimewakan sama Rasulullah. Ya, paham sampai sini? Paham. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahhaqah. Salatukum, salawat kalian, bacaan salawat kalian, alayya, bacaan salawat kalian terhadapku, mahhaqatun, penghancur dosa-dosa. Man shalla alayya fi kulli, ya. Siapa yang bersolat kepadaku, nah, solat hukum ya, solat kalian itu adalah penghancur dosa. Mahabbah itu penghancur dosa. Jadi kalau kita baca salawat, diampuni dosa itu. Sama ya, baca salawat sallallahu alaihi Muhammad, diampuni dosa, sallallahu alaihi Muhammad, diampuni dosa. Dosanya dosa yang kecil kan? Kecil. Kalau dosa yang paling besar apa? Hah? Dosa paling besar apa? Syirik. Syirik itu apa? Menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga. Syirik ya. Itu nggak diampuni sama Allah kecuali taubatnya nasuha. Nih
Mahaqqah. Kalau kita banyakin salawat, bersih dosa kita. Sekali salawat dihancurkan dosa, salawat dihancurkan dosa, salawat dihancurkan dosa. Banyakin ya baca salawat ya. Man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marrah. Man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku fi kulli, apa fi kulli? Ya, pada kulli setiap atau di setiap boleh. Jumu'atin apa? Jumu'atin itu hari Jumat. Jadi nggak ada yaumunya situ. Kalau yaumu artinya hari, yaumu jumu'atin nggak ada. Sudah orang udah paham, nggak pakai yaumu dihilangin udah paham, ya. Nggak pakai yaumun udah paham. Kalau disebut jumu'atin berarti hari Jumat. Arba'in apa? 40 marrotan, 40 berulang-ulang, 40 kali. Mahallah, maha yamhu, apa? Ada tulisan tuh. Dia apa? Dihapus. Mahallah, Allah menghapus. Menghapus Allah. Zunubahu, apa yang dihapus? Zambun, zunubun, apa? Dosa. Kullaha, apa kullaha? Semuanya. Tuh dihapus dosanya semuanya. Sini kan junub, bukan dambun. Kalau dambun itu satu dosa. Kalau junub itu jamak dari dambun, berarti banyak dosa. Jadi dosa semuanya tidak hapus tuh. Salawatnya kapan? Hari Jumat 40 kali. Tuh Jumat makanya kan kenapa hari Jumat itu? Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Nah, itu karena hari Jumat itu dianjurkan kita ini bersalawat 40 kali baca salawat, maka diampuni dosanya seluruhnya. Mau salawat sendiri boleh Pak? Boleh. Kalau di masjid itu kan maksudnya biar orang yang lalai dari salat bisa ngikut ya. Orang sambil begini aja nih, sambil merem, kan di speaker suara bunyi salawat ya, itu bisa ngikutin gitu. Kita yang lupa salawat juga bisa ngikutin hati kita, gara-gara speakernya kenceng. Makanya manfaat juga ada speaker kenceng begitu ya. Jadi yang nggak salawat di rumah bisa ikut salawat, yang nggak hafal jadi hafal karena sering dengar. Nah sendiri boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dua kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus saja baca. Bahkan Bapak dapat dari Habib Sagab bin Umar kalau nggak salah, dari Cisaeng itu ada sholawat namanya sholawat pohon nukud, syajaratun nukud, sholawat pohon duit, sholawat pohon duit. Kalau disebut pohon duit kan kita ngebayangin nggak habis-habis ya, tumbuh terus, berbuah tumbuh gitu. Ini mah tujuan memang dunia. Cuman gak ada salahnya kalau kita mau baca. Jadi kata Habib Sagaf almarhum ya, sudah nggak ada. Dia bilang sholawatnya ringan. Syajaratun nukud itu kalau kita baca sholawat ini maka kita punya pohon duit. Gitu. Kalau kita baca sholawat ini maka kita punya pohon duit. Apa itu bunyi sholawatnya? Sederhana. Baca 40 kali habis Isya, 400 kali habis Isya. Apa bunyi sholawatnya?
Bacanya itu boleh sambil rebahan, sambil nonton TV, sambil jalan, sambil main sama temen, sama anak, sama adik, ya. Habis isya bacanya, ya. Sambil duduk di kursi goyang misalnya gitu. Kalian udah gak ada kursi goyang ya. Tuh bacanya 40 kali. Bagaimana bunyi sholawatnya Pak? Gampang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Kalau kita baca itu kita punya namanya pohon duit. Dan memang Bapak melihat dari cerita-cerita muridnya beliau ke teman Bapak, muridnya beliau ke teman Bapak di Ciseeng. Beliau cerita itu Al-Habib Sagap itu kalau kemana-mana nggak pernah kehabisan uang. Bahkan sebelum adanya konsep sedekah di booming tuh tahun 2010 tuh, beliau itu kalau kemana-mana tuh bawa di kantongnya itu kepokan uang jutaan. Jadi kalau ada tukang dagang yang kelihatannya ini dibeli sama dia, diborong, terus dibagiin ke orang-orang di jalan. Terus beliau nih nggak ada uang, tapi ada orang mau minta uang ke beliau, ngerogoh, plek, kasih 1 juta. Aneh kadang-kadang. Dikasih sholatnya itu, nggak pernah kekurangan duit itu Habib. Diceritakan oleh anak-anak beliau ya, sudah anak didik beliau, namanya itu Ustaz Saiful kalau nggak salah. Bacanya apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad 400 kali tiap malam habis sholat isya. Nah ini namanya tujuannya dunia. Boleh nggak? Boleh. Tapi Bapak nggak nyebutin besok dapatnya, atau 2 hari dapat, 40 hari dapat, enggak ya. Seminggu dapat pokoknya 4 miliar. Oh, enggak. Bapak menganjurkan baca sholawatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Ta'ala, karena cinta sama Nabi. Baca sholawatnya bayangkan keagungan Nabi. Tiru, sambil tiru perilaku Nabi. Jangan cuma sholawat karena pengen duit. Ini tujuannya terlalu murah, ya. Tujuannya terlalu murah. Maka punyalah tujuan kita, yaitu lebih tinggi dari itu, ya. Apa tujuannya? Cinta sama Nabi, ingin bersama Nabi di akhirat dan di surga. Itu tujuan yang paling tinggi, ya. Mana tadi? Nah ini orang bersolawat pada hari Jumat 40 kali, maka akan dihapus dosa-dosanya semuanya. Emang kita ini orang yang banyak dosa, ya. Tiap hari pasti kita bikin dosa. Kerasa nggak sih bikin dosa? Enggak. Ada yang nggak ngerasa, ada yang kerasa, ya. Baru bangun melek aja tidur kita kadang udah dosa. Beneran. Kerasa nggak bikin dosa? Baru melek gini dosa sama Allah. Apa dosanya? Bingung, ya Allah, kita udah bisa jajan nggak ya hari ini? Gitu aja udah dosa. Aduh, hari ini makan apa ya? Itu aja dosa. Meremehkan Allah padahal Allah memberikan rezeki. Bisa nggak ya? Tuh kan? Bisa apa nggak ya? Itu meremehkan kemampuan kamu. Orang kamu sudah diberi kemampuan, ya, udah khawatir sama Allah. Dari mulai melek aja gitu kadang-kadang kita udah berbuat dosa. Nongkrong di kamar mandi saja, pikiran kita kemana-mana, ya enggak? Ini yang kemarin itu dasar, gitu ya. Saya nggak suka tuh sama orang, dasar orang. Bisa di hati aja mengumpat, dasar orang buruk, dasar orang jelek, dasar orang ini, gitu ya.
Di hati saja kita udah mengumpat. Padahal kita nggak ngomong, hati kita mengumpat. Dosa, dosa nggak? Atau kita ngomong begini di hati, jangan-jangan kemarin saya sakit gara-gara dikerjain sama tetangga saya. Masya Allah. Buruk sangka kan di hati. Padahal lagi nongkrong gitu, lagi buang air. Buruk sangka. Jangan-jangan saya sakit kemarin gara-gara dikerjain sama tetangga saya nih. Oh, tetangganya lagi sholawat, lagi ini di buruk sangkain ya. Dosa. Kita tuh banyak dosa ya. Makanya banyakin salawat. Banyakin salawat. Insya Allah dengan baca salawat dihampusin tuh ya. Mahallah dunubahu kullaha. Dihapus oleh Allah dosa-dosanya seluruhnya. Lanjutnya. Udah belum? Udah? Hah? Sampai sini udah belum? Aku lanjutin? Belum ya? Lanjut nggak? Habisin ya? Satu bab. Nggak selesai kalau lagi habisin. Lanjut. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Ma min du'ain, tidaklah dari, ma itu tidaklah, min dari doa, illa kecuali, bainahu itu diantara doa, hu nya kembali ke doa. Baina itu diantara, hu nya doa, diantara doa. Wa bainas sama, dan diantara langit. Hijabun, itu ada hijab. Tahu hijab? Penghalang. Tidaklah dari doa-doa itu kecuali antara doa dengan langit itu ada penghalang. Langit, ini langit nih. Ini doa kita mau naik langit, itu ada penghalang, nggak bisa naik langit, ada penghalang. Ya. Hatta yusalliya alayya, sampai yusalla, hatta yusalla, sampai orang itu bersolawat, yang doa ya. Sampai orang yang doa tadi bersolawat alayya, kepadaku. Fa'idha sulliya alayya, fa'idha maka apabila telah bersolawat atasku, alayya atasku, in kharaqa dzalikal hijab, terbukalah dzalikal hijab, hijab tersebut. Warufi'a ad-du'a, warufi'a, dan diangkat, rufi'a diangkat, ad-du'a itu doa. Jadi setiap doa itu yang naik ke langit itu pasti ada hijab sampai orang itu bersalawat. Kalau bersalawat maka apa? Doa itu, hijab itu dibuka. Hijab itu dibuka dan doa itu naik ke langit. Makanya kan kalau doa kan salat ya, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin, gitu kan?
Banyakin makanya itu belajar itu ya. Jangan doa itu langsung ya Allah ya Tuhanku ampuni dosaku, nggak baca salawat. Atau alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya Tuhanku, nggak baca salawat, itu nggak sampai ke langit ya, nggak sampai, hanya menggantung saja itu doa ya, menggantung di antara langit dan bumi, di angkasa. Makanya baca sholawat sebelum doa atau penutup doa ya, di awal doa atau penutup doa baca sholawat. Ini kadang-kadang kita mentang-mentang buru-buru langsung aja ya, langsung aja ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa kami, dosa orang tua kami. Mana sholawatnya gitu ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mana sholawatnya? Harus baca sholawat ya, harus baca sholawat karena biar tidak tergantung doa kita. Baik, gitu ya. Jadi doa itu begini. Ada yang begini. Mulai doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Gitu ya. Ini hati-hati juga nih. Jangan mulainya jangan begitu. Udah dikasih tahu sama Pak Zul yang benernya ya. Jangan pakai hamdan naimin, hamdan syakirin, nggak usah yang pakai yang begitu. Karena itu susunannya salah. Pakai yang udah dikasih Pak Zul aja. Oh kayaknya itu bagus tuh yang itu tuh. Jangan, nggak usah. Pakai yang itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Tuh ya. Doanya pakai yang itu. Kenapa Bapak nggak nganjurin? Karena ini susunannya dari sisi bahasa Arab keliru ya. Misalnya hamda syakirin, ini aja udah keliru. Hamdan kalau mau jadi mudhof ilaih hamda syakirin. Terus bukan hamdan syakirin, hamda syakiri. Jadi dari susun mudhof ilaih hamdan asyakirin. Ini enggak bisa. Hamdan syakirin. Jadi susunannya agak cacat ya. Kemudian hamdan na'imin. Naimin itu artinya kayak sesuatu yang lembut ya, sesuatu yang lembut. Hamdan na'imin. Maksudnya itu sebetulnya pujian orang-orang yang mendapat nikmat gitu maksudnya ya. Tapi itu keliru. Itu doa katanya dulu pernah dibawakan ketika Pak Soeharto meninggal. Akhirnya diikutin sama orang-orang gitu. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ini keliru ya. Doa ini keliru. Jadi nggak ada sumbernya, ngada-ngada. Makanya kalau dengar orang baca yang begitu berarti dia niru ya. Kalau Bapak dapat dari guru ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tuh. Kan hamdan itu apa? Hamdan itu puji-pujian untuk Allah. Kita mengucapin alhamdulillah saja, itu kita ucapin nikmat Allah ya, bersyukur atas nikmat Allah.
kita bisa ngaji, kita ucapin apa? Alhamdulillah. Kita ucapin alhamdulillah bisa ngaji. Terus kita ngucapin alhamdulillah itu mesti disyukuri. Ngapain akhirnya? Ngucapin alhamdulillah kan? Alhamdulillah bisa ngucapin alhamdulillah. Iya itu. Jadi kita bisa ngucapin alhamdulillah saja, mesti kita alhamdulillahin. Terus alhamdulillah yang tadi, karena kita bisa ngucapin alhamdulillah untuk alhamdulillah, mesti kita alhamdulillahin lagi. Terus begitu. Jadi makanya cukup hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dengan begitu sudah cukup ya, mewakili. Jadi kita nggak selalu bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya, untuk alhamdulillah untuk saya bisa ngaji, alhamdulillah untuk saya bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah untuk saya bisa mengucapkan alhamdulillah untuk alhamdulillah, alhamdulillah untuk saya bisa mengucapkan alhamdulillah dari alhamdulillah itu, yang alhamdulillah itu bisa untuk alhamdulillah yang tadi ya. Alhamdulillah kan repot itu ya, makanya cukup alhamdulillah. Gimana? Hamdai yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu udah dahsyat sekali ya. Makanya dihafalin, ini belum hafal nih, kacau nih belum hafal nih. Ya, hafalin doanya. Nanti doa buat orang-orang tua kalian, nenek-nenek kalian Bapak kasih juga nanti ya. Apa hadorohnya? Hadorohnya tuh gini. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulul Mujtaba wal Habibil Muqtafa Sayyidina Muhammad al-Murtada sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Baru Al-Fatihah. Udah pada hafal belum? Belum. Mau dikasih itu nanti. Bisa jadi ini nanti ya. Pelan-pelan buat baca doa di rumah. Jadi ustaz nanti. Ya, lanjut. Saya mana tadi? Jadi doa kita tuh terhijab ya. Terhijab kalau nggak baca sholawat. Ya Pak, saya udah doa melulu dari kemarin. Doa saya berarti selama ini terhijab Pak ya? Soalnya saya nggak baca sholawat Pak. Nggak tahu kan? Nah, baru tahu ya. Hari ini banyakin sholawat. Mudah-mudahan doanya naik ke langit ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Nah ini. Man shalla alayya apa? Fi yaumin, pada hari itu. Siapa yang bersolawat padaku pada hari itu, atau pada satu hari, mi'ata marratin. Apa mi'ata marrah? 100 kali. Qadallahu lahu. Apa? Allah akan memenuhi hajatnya. Qadallah, Allah akan memenuhi hajatnya. Akan memberikan gitu ya, menunaikan hajatnya dia lahu bagi orang yang bersalawat. Mi'ata hajatin, 100 hajat. Kita salawat 100 kali ya, kita salawat 100 kali, maka Allah akan penuhi hajat kita 100 kali juga hari itu ya, hari itu. Nah, dibagi dua. Sab'ina minha, 70 di antara hajat itu. Nih, sab'ina apa sab'ina? Sab'ina minha, 70 di antara salat di antara hajat itu li akhiratihi, untuk akhiratnya. Nah, dibagi dua ya, kan tadi mi'ata hajatin. Ya kan? Tadi kan 100 hajat. 100 hajat itu dibagi dua. Sab'ina berapa? Sab'ina 70. Minha apa?
minha, bagian dari hajat itu gitu ya. Bagian dari hajat itu li akhiratihi, 70 bagian li akhiratihi untuk akhirat. Wa salasina minha, dan 30 bagiannya li dunyahu, 30 buat dunianya. Tuh. Yang 70 ditaruh di akhirat, yang 30 dikasih di dunia. Kalau salawatnya berapa? 100. Kita dikabulin 1 saja hajat kita, Masya Allah. 1 aja kita, ini 30 ya. 30 di dunia, 30 di dunia, 70 di akhirat. Kita nggak tahu dah. Yang penting banyakin sholawat aja ya. Banyakin baca sholawat. Untuk dunia bisa, untuk akhirat bisa. Akhirat kita mau apa? Udah baca sholawat. Kita kan kalau lagi banyak kebutuhan dunia kan suka bingung ya. Nggak apa-apa, baca sholawat aja, baca. Yang penting udah tahu tujuannya kan? Ya. Yang penting udah tahu tujuannya. Jangan mengecilkan sholawat dengan tujuan dunia saja. Dengan baca sholawat akhlak semakin baik, itu tujuannya. Dengan baca sholawat kita semakin cinta Nabi, akhlak kita juga ngikutin Nabi. Jangan cuma pengen padilahnya doang, pengen dikabulin doang, tapi enggak berubah akhlaknya, percuma ya. Cintanya enggak tumbuh sama Nabi. Ya, ini banyakin 100 kali sholawat. Pernah dulu Bu Fitri itu hilang gelangnya di pantai, karena bapak waktu itu lagi mengamalkan sholawat, gelang hilang. Ya udah, nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Kalau rezeki kita ketemu, Bismillah. Bayangkan pantai itu luas kan? Luas. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasul nggak berarti Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu. Ya Allah, kalau memang rezeki ketemukan lagi dong. Gitu. Ya Allah, kalau memang nggak rezeki ya nggak apa-apa. Pas begitu Pak Zul mandi, itu dari dalam laut, di dalam pantai itu kan masih ada airnya. Itu ada sinar kayak kena matahari gitu. Ting, wah kayaknya itu tuh. Langsung buru-buru Pak Zul injek pakai kaki. Itu nggak kerasa itu gelang atau apa. Pak Zul langsung masuk ke air, kurang lebih segini nih, sepinggan. Masuk ke air, Pak Zul ambil, ternyata bener gelangnya Bu Fitri. Bapak gini, nih ini gelangnya. Dari situ Pak Zul merasa, oh Masya Allah, ini fadilah sholawat luar biasa. Satu, kedua, ketika Pak Zul kehilangan kunci, baca sholawat, itu kunci itu ketemu. Terus lupa, kalau naruh apa-apa nih, lupa. Kita naruh kunci lupa, naruh pulpen lupa, naruh barang-barang lupa. Kita baca sholawat, ketemu pasti. Atau kita mau mengungkapkan sesuatu lupa, aduh apa ya gitu ya, siapa namanya ya, saya ketemu sama orang yang namanya siapa ya. Nah, baca sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu biasanya kembali tuh ingatan kita ketemu. Pernah nggak? Pernah. Vindi pernah? Apa tuh? Satu sebutin. Ketemu. Kamu apa? Berapa? Terus? Di mana? Di kantong emang kamu. Jadi banyak ya. Ada juga yang cerita tuh,
Ada ustadz di YouTube. Ustadz di YouTube itu selalu temanya itu dia live, selalu mengetengahkan sholawat. Banyakin sholawat, menghutang sholawat, banyak hutang sholawat, sholawat. Kalau belum tembus juga banyakin lagi. Pak Ustadz, saya punya hutang 100 juta, banyakin sholawat 12.000 kali. Belum Pak Ustadz, belum kebayar nih, banyakin lagi 100.000 kali. Terus saja akhirnya sampai yang ke berapa ratus ribu baru bayar hutangnya gitu. Cerita tuh ibu-ibu tadi cerita, Ustaz alhamdulillah hutang saya udah selesai, ini gitu ya. Berapa banyak Bu sholawat ya? Wah sehari saya bisa 100.000 kali Pak sholawat. Kan dulu pernah ya ada cerita yang ada di zamannya Sultan Hamid ya, zaman Turki dulu, kerajaan Turki. Itu kan ceritanya ada orang yang berhutang sama orang ya. Orang pedagang, seorang pedagang berhutang sama orang. Kemudian dia janji 2 minggu mau bayar. Pas 2 minggu mau bayar, ini orang belum dapat duit, nggak punya uang. Akhirnya apa? Orang yang dipinjemin uangnya ngadu ke pengadilan. Dibawa dia ke pengadilan, diadilin. Kamu kenapa belum bayar hutang? Saya belum punya uang. Terus bagaimana caranya? Ya saya minta waktu. Gak bisa, waktunya sudah habis. Akhirnya gimana? Akhirnya dia mau dipenjara. Tapi sebelum dipenjara dia minta satu syarat. Begini Pak, saya mau pulang dulu, boleh nggak? Loh, orang mau dipenjara pulang gitu. Iya, saya mau bilang sama istri saya dulu. Besok saya balik lagi pagi, saya kesini. Terus janji, loh kalau kamu sekarang pulang, terus kamu besok pagi ada nggak jaminan kamu bakal kembali, gitu kan? Sedangkan kamu punya hutang banyak, belum dibayar lagi kan? Begini Pak, kalau saya besok nggak balik lagi, saya berhenti jadi umat Nabi Muhammad, gitu. Terus siapa yang jadi jaminan kamu ini? Harus ada jaminan dong, kamu pergi, gitu kan? Kamu pergi dari sini, pulang, besok pagi balik lagi, harus ada jaminan. Siapa jaminan kamu? Jaminan saya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Begitu, dia bilang langsung. Dia pulang ke rumah. Boleh tuh pulang ke rumah. Kalau zaman dahulu kan Islam orang masih kuat-kuat kan. Jadi dibilang sholat begitu tuh udah percaya ada orang kalau jaminannya Rasulullah dan berhenti jadi umatnya Rasulullah. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Bu, ini kita ditagih, aku mau masuk penjara. Gimana waktu tinggal besok doang. Kok kamu boleh Pak pulang? Harusnya kamu di penjara kan? Ya boleh, karena aku bilang begini, yang menjamin aku Rasulullah Muhammad SAW. Wah berat ini. Berat ini, Rasulullah kan udah gak ada gitu kan. Rasulullah udah gak ada, udah jauh zaman ratusan tahun Rasulullah udah gak ada kan. Tapi dia nyebut-nyebut Rasulullah kan. Wah ini kewajiban kita nih Pak. Ngapain? Kalau gitu ntar malam kita baca sholawat sebanyak-banyaknya. Baca sholawat tuh, akhirnya suami istri ini baca sholawat. Dia waktu itu minjemnya, punya hutang kalau nggak salah, kalau bahasa kita 500 juta ya, kalau nggak salah 500 juta, bahasa kita aja 500 juta gitu ya. Dia baca sholawat sebanyak-banyaknya itu sama suami istri itu, punya sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sholawat ketiduran dan dalam tidurnya mimpi didatangin Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Kamu besok datang ke sultan. Datang ke sultan. Dia punya hutang. Minta, dia punya hutang kepadaku, minta sama dia buat kamu bayar hutang, gitu kan? Oh gitu? Ya Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya si orang yang sholat tadi ini, si pedagang punya yang orang yang punya hutang ini pagi-pagi kaget bangun, langsung dia datang ke sultan. Assalamualaikum. Siapa? Pada pengawal. Wahai sultan, ada pedagang ini datang buru-buru. Suruh masuk. Ada apa wahai pedagang? Wahai sultan, saya mau minta uang saya. Hah? Minta uang? Sultan punya hutang sama saya. Kapan saya punya hutang sama kamu? Sultan disuruh bayar hutang. Hutangnya suruh ke saya. Lah, kapan saya punya hutang sama kamu? Gitu kan? Ketahuilah Sultan bahwa semalam saya mimpi Rasulullah SAW datang dalam mimpi saya, dan beliau berkata, ucapkan salamku buat Sultan. Sultan kaget kan? Kaget. Lalu apa yang diucapkan? Kenapa Sultan lupa malam ini bersolawat kepadaku? Maka itu sebagai hutang. Gitu kan? Jadi ternyata si sultan ini kebiasaannya setiap malam sholawat, tapi malam itu nggak bersolawat. Si sultan ini biasanya setiap hari sholawat, malam ini karena dia nggak bersolawat. Sultan kaget, kok bisa tahu gitu kan? Wahai pedagang, apa yang kau mimpikan tentang aku benar. Semalam aku kelelahan. Biasanya kebiasaan aku sebelum tidur baca sholawat 1000 kali, tapi semalam aku lupa, ketiduran. Begitu kau mimpi, aku merasa berhutang sama Rasulullah. Ini dikasih 500 juta. Ini buat kamu, gitu kan? Ini buat kamu. Kaget kan? Bisa berhutang nih gitu. 500 juta. Terus si orang tadi tuh bilang lagi, si sultan, coba sekali lagi bilang, gitu kan? Sekali lagi bilang, apa yang katakan Rasulullah? Rasulullah bilang, sampaikan salamku kepada sultan. Asli, ini 500 juta. Saking senengnya nama sultan disebut sama Rasulullah. Saking senengnya itu, walaupun dalam mimpi. Kita kalau disebut sama presiden, nama kita bangga nggak? Nama kita disebut. Salam sejahtera saya ucapkan buat Vindi, misalnya gitu kan? Presiden nyebutin. Allah, suara apa namanya? Kita disebut sama presiden. Ini lebih dari presiden, seneng banget kan? Dapat kan berapa? 100 juta. Kata pengawal sultan, banget nih gitu kan, pengawal sultan enak banget. Terus sultan bilang lagi begini, coba sekali lagi, gitu kan? Sekali lagi, sampaikan salamku kepada sultan. Diambil lagi, ini buat kamu. Akhirnya pengawalnya, sultan cukup, nanti kekayaan Anda habis. Nangis sultannya tuh, nangis karena gara-gara seneng disebut namanya. Akhirnya si orang yang tadi ini buru-buru pulang ke rumah, dan dia datang kemana? Datang ke pengadilan. Tergopoh-gopoh dia. Tergopoh-gopoh. Terus dan sampai di pengadilan dikaget. Apa? Sampai di pengadilan dia kaget. Ternyata kalau nggak salah ceritanya gini, hakimnya juga mimpi. Apakah kamu tega menghakimi orang yang menjaminkan diriku
orang yang jujur itu menjaminkan diriku sebagai jaminan. Akhirnya si hakim ini merasa dirinya bersalah. Akhirnya apa? Dia dibekalin juga, ini buat kamu bayar utang. Jadi dapat berapa dia? Hah? 100, 200 dong. 500 kan dapat tadi kan 2 miliar ya? Dapat 2 miliar. Masya Allah. Luar biasa. Dia kan akhirnya kebingungan. Akhirnya yang menghutangi itu apa dia? Saya semalam mimpi ketemu Rasulullah. Akhirnya dibebaskan hutangnya itu. Dibebaskan hutangnya, pulang dia bingung, ini duit banyak banget gitu kan. Emang dasarnya orang jujur, orang soleh. Ini orang jujur, orang soleh, pedagangnya baik. Dia pulang ke istrinya tuh uangnya akhirnya nggak dimakan sama dia, dibagi-bagikan ke seluruh kota sama dia, buat masjid dan segala macam, sampai akhirnya dia cuma bisa buat makan dia sendiri saja. Itulah orang soleh. Dibagi-bagikan uangnya. Bagi-bagi bukan dibuang, dibagi-bagi ke orang-orang miskin, orang fakir, masjid, musola, masjid taklim. Itu dari bersolawat. Ini kisah ini nyata ya, kisah nyata ini yang terjadi di zamannya Sultan Hamid, kalau nggak salah itu berapa Sultan Hamid berapa tuh. Dan nyebar di YouTube nyebar, ada kan, pernah lihat kan? Kayaknya kalau dikisahkan lagi itu seru aja gitu ya, seru walaupun sudah tahu kita. Makanya kalau ada ilmu itu diulang-ulang sebetulnya murojaah kita. Nah, inilah salah satu keajaiban sholawat. Tapi mereka tuh bersalawat, ingat, mereka tuh sudah memang jujur, ya kan, niat membayar, memang terdesak, udah gitu tulus gitu pengen membayar hutang. Kalau kita kan enggak, bukan pengen bayar hutang, pengen kaya, ya, kita udah punya uang pengen lagi begitu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting buat kebaikan. Satu lagi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah. Siapa yang bersalat kepadaku satu salawat saja, salatan wahidatan, satu salawat saja, sallallahu alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya, wa malaikatuhu, dan juga malaikat, ya, malaikatnya. Allah bersalawat kepadanya dan juga malaikatnya juga bersalawat. 20 marratan, 20 kali. Walam yamut, dan tidak akan mati, hatta yubasysyira bil jannah, sampai dia yubasysyara, dikabarkan, dikasih kabar gembira dengan surga. Jadi dengan sholawat satu kali saja, Allah akan bersalawat, Allah dan malaikatnya akan bersalawat 20 kali. Ya, ini 20 kali, yang tadi 10 ya. Yang di atas tadi 10 ya. Kalau ini sholawat satu kali, dibalasnya 20 kali sholawat oleh Allah dan malaikat. Dan tidak akan mati dia sampai dikabarkan masuk dikabarkan dengan surga. Masya Allah, luar biasanya sholawat ini ya. Kita harus amalkan ini ya. Sholawat ini harus kita amalkan, ini bukti cinta kita pada Allah dan pada Rasulullah. Nah, latihannya dari mulai hari Ahad ini sampai Ahad depan, sholawat 400 kali habis isya. Ya, latihannya sholawat habis isya 400 kali. Bunyi sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa? Bisa. Coba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, untuk zikir sirnya di hati, untuk zikir sir ya di hati itu sallallahu alaihi Muhammad, dari mulai pulang dari sini, dari sekarang nih
sampai hari Ahad lagi tetap baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ya. Sirnya di mana? Di hati. Kalau jaharnya apa? Jahar itu di mulut. Di mulut habis Isya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak ada tasbih, pakai apa? Pakai ini apa yang digital itu? Ya kan ada tuh 1, 2, 3. Ini di depan sini ada di fotokopi depan. Ya itu paling berapa 10.000 atau 15.000 itu ya. Kalau memang ada tasbih itu kan satu putaran 99. Ya, satu putaran 99 tambahin 1 jadi 100 kan. Itu 4 putaran. Ya, 4 putaran. Paling duduk diri jalan ya nggak sampai sejam lah. Nggak sampai sejam ya. Insya Allah selesai 400 kali. Dan mohon ke Allah ya. Mohon ke Allah biar ditetapkan hati gitu ya. Biar ditetapkan hati, biar ditetapkan iman, biar ditumbuhkan rasa cinta sama Rasulullah. Habis itu baru hajat kalian. Ya Allah, saya punya hajat ini gitu. Nanti kita praktekin ya. Ba'da Isya, nanti kan Ba'da Isya kita pulang haji itu. Ntar malam kita praktekin baca sholawat. Habis itu baru kita doa. Ya. Sampai sini paham? Al-babul khamis fi fadilatil iman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nastaudiuka bima 'allamtana wa fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nastaudiuka bima 'allamtana wa fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana sahhil umurana wa yassir umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dharin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.